Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya di sore hari ini di acara Export Launch Talk kita. Memang ini kita canangkan ini selama bulan puasa ini sampai nanti akhir bulan ya untuk bulan Maret ini. Jadi nanti next mungkin jika memungkinkan dan ada request lagi kita bisa perpanjang untuk diskusi-diskusi kita. Ya kali ini kita sudah sampai di episode yang kedua ya di tanggal 22 Maret ini di Export Launch Talk bersama Pak Fikri Aljufri, selaku International Market Researcher, bekerja sama antara ekspor-ekspor Indonesia dan riset pasar ekspor. Ya, mungkin kita langsung aja join ya. Di sini Pak Fikri sudah ready ya Pak dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah rangkumkan beberapa pertanyaan. Sebenarnya dari registrasi yang kita share, kita dapat 10 leads ya. Jadi sudah ada 10 pertanyaan sebenarnya ini. Tapi mungkin ini menunggu yang lain hadir. Mungkin kita bahas nanti secara grouping ya Pak Fikri ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya serupa itu kita grouping dalam satu cluster ya. Jadi nanti dijawabnya seragam. Oke, langsung saja kita persilakan Pak Fikri. Silakan Pak, dipersilakan waktu dan tempatnya untuk dimulai untuk presentasinya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Reman. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir di acara Export Launch Talk hari ini. Ini sesi yang kedua di bulan puasa ini. Insya Allah minggu depan ada satu sesi lagi sebelum kita Lebaran. Baik, mungkin kita langsung masuk aja dari beberapa pertanyaan ini kita coba grouping. Kalau ada yang kira-kira kurang lebih sama, kita grupkan jadi satu. Nah, ini yang pertama ini tentang bagaimana memulai ekspor ya. Pertanyaan dari Mas Iwan Ramawan sama ada satu lagi Pak, dari Pak eh, Praitno. Pak Prayitno. Nah, Mas Iwan tanya pengen tahu alur ekspor dan cara mencari riset pasarnya agar lebih termotivasi. Oke. Kemudian Mas Prayitno itu lebih kepada apa wajib memiliki website dan email lembaga usaha bagi trader pemula dan bagaimana jika belum punya apakah bisa meyakini buyer. Siap. Nanti kita bahas. Baik. Nah, secara umum mekanisme perdagangan internasional itu prosesnya akan seperti ini. Jadi ada seller, ada buyer di sebelah kiri dan kanan ini. Mereka ini terikat dengan yang namanya sales contract. Nah, sales contract di situ ada kesepakatan yang membuat mereka bisa punya kewajiban dan juga hak masing-masing di situ. Barang apa yang disiapkan dan kemudian juga berapa besar kesepakatan itu tertuang dalam sales contract. Cara bayar seperti apa juga tertuang di sales contract. Nah, ada beberapa cara pembayaran, itu salah satunya adalah melalui LC atau Letter of Credit, di mana skema ini salah satu yang teraman bagi dua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini difasilitasi oleh bank di masing-masing negara, di mana bank ini menjadi juru juru bayar dari project ini. Nah, buyer itu menerbitkan LC di bank negara tujuan, kemudian berkorespondensi dengan bank devisa yang ada di negara kita. Nah, prinsipnya uang yang disiapkan oleh buyer itu dikunci di bank luar negeri ini. Tidak boleh dipakai atau ditarik sampai kesepakatan itu berakhir. Nah, biasanya sales contract terikat dengan waktu. Jadi LC itu juga terikat dengan waktu. Misalnya 30 hari atau 3 bulan gitu ya dari semenjak diterbitkan. Nah, manakala eksportir atau seller sudah memenuhi dokumen-dokumen yang sudah disepakati harus diserahkan ke bank, maka bank di Indonesia itu berkorespondensi dengan bank di negara tujuan untuk memberitahu, oh ini dokumennya sudah lengkap, jadi proses uangnya bisa diteruskan ke Indonesia. Nah, maksimum 2 hari kerja itu seller sudah bisa terima pembayaran dari luar negeri tersebut. Jadi banknya adalah sebagai juru bayar, dia tidak melihat barang secara fisik, tapi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam kesepakatan itu disampaikan ke bank. Kira-kira seperti itu. Jadi tahap awal seperti itu. Kalau sudah
terjadi sales kontrak, maka seller menyiapkan barang setelah dia kemas dan dikirim ke pelabuhan asal, misalnya dari Indonesia, itu diserahkan ke custom. Nah, dari custom ini kita di apa diproses lagi untuk bisa dikeluarkan dari pabean Indonesia. Nah, pada saat pengiriman ini bisa melalui udara atau bisa melalui eh, laut ya, dua itu moda yang biasanya umum. Darat sebetulnya juga bisa ya kalau kita antar negara ini tidak berbatasan dengan laut atau udara. Nah, kemudian di pelabuhan tujuan itu diproses lagi custom clearance-nya, import custom clearance itu diproses di situ, barangnya apakah sesuai dengan dokumen, apakah sudah ada pembayaran terhadap import duty jika ada, atau juga ada dokumen lain yang harus disertakan. Setelah clear, boleh keluar dari pelabuhan, maka diantar ke eh, lokasi yang ditentukan oleh buyer gitu. Nah, ini semua ini prosesnya kurang lebih seperti itu untuk mekanisme perdagangan internasional. Jadi ini yang harus kita pahami dan sebetulnya masing-masing parts ini, bagian ini pasti ada detailnya. Ilmunya tuh ada lebih lebih dalam lagi. Nah, teman-teman kita encourage untuk bisa melihat semua secara keseluruhan dan memperdalam kira-kira apa aja yang harus dilengkapi skill set yang teman-teman harus punya. Kalau misalnya bisa dilakukan sendiri, maka tim internal juga disiapkan. Tapi kalau jika tidak, Anda bisa menunjuk pihak ketiga untuk bisa membantu proses bisnis ini. Oke, next Pak Raymond, kita bisa lihat yang namanya aspek-aspek dalam ekspor nih. Secara umum kita bagi empat nih ya, aspek yang ada. Ada aspek pasar, market, logistik, kemudian produksi dan juga bisnis. Nah, kalau kita lihat di market nih, saya coba menuliskan beberapa hal, tapi mungkin ini juga belum semuanya tercantum di sini. Bisa jadi ada yang kurang saya tambahkan di sini. Tapi kira-kira aspek market ini beberapa hal ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kayak country performance, potensi ekspor di banyak negara itu kita harus lihat dulu gitu ya. Terus aspek nilai perdagangan, trennya, volumenya itu juga satu kesatuan yang nggak bisa pisah. Kompetisinya gimana terhadap barang kita di negara tujuan gitu ya. Ada juga nggak negara lain yang supply barang yang sama. Terus bagaimana tarifnya, baik dari Indonesia, keluar dari Indonesia, atau juga masuk ke negara tujuan. Terus juga ada juga nggak persyaratan non tarifnya, dokumen atau kemudian juga inspeksi-inspeksi tertentu juga harus dilakukan supaya pada saat masuk ke negara mereka itu nggak ada hambatan lagi. Nah, terus juga bagaimana nih kita udah comply semua dari trade compliance-nya, promosi dagangnya gimana ya? Itu juga menentukan. Bagaimana juga negara kita punya perjanjian dagang dengan beberapa negara tujuan itu supaya posisi tawar kita juga jadi lebih baik lagi pada saat negosiasi sama buyer. Dan tentunya kita punya marketing plan untuk supaya roadmap ini bisa dijalankan oleh organisasi di perusahaan kita. Logistik juga seperti itu. Kalau kita lihat ini detailnya juga banyak ya. Ada HS code, dokumen ekspor dan lain-lain. Semua ini banyak sekali yang harus kita pahami dan pelajari. Tapi intinya teman-teman, proses logistik itu sebetulnya sesuatu yang teknikal. Jadi bisa kita pelajari dalam waktu tertentu gitu ya. Itu bisa kita pelajari dan kita bisa assign timnya siapa yang akan handling proses ini semua. Tapi bagaimana kita bisa tahu marketnya dan bisa memahami kondisi pasar yang kita hadapi itu jauh lebih penting itu sebelum kita masuk ke hal-hal teknis gitu. Nah, kemudian juga di produksi juga seperti itu. Jangan sampai kita nggak bisa trace kita punya production. Kalau tidak punya catatan produksi itu riskan sekali kalau kita
ketika mendapatkan komplain dari mereka. Eh, kita nggak punya catatan dan akhirnya semua kontainer itu harus dikembalikan ke kita. Itu biayanya jadi jauh lebih besar lagi. Dan bagaimana mitigasinya itu juga penting teman-teman pahami bagaimana non-conformance report itu bisa membantu kita menurunkan tension dari buyer itu supaya tidak komplain terlalu tinggi lagi, di mana kronologisnya kita bahas di situ, kenapa itu bisa terjadi, dan juga mitigasi kita supaya next itu tidak terjadi lagi, apa yang kita lakukan. Itu juga menunjukkan kalau kita tuh serius menghandle komplain mereka. Dari aspek bisnis juga seperti itu. Jadi banyak juga yang kita bisa lihat. Nah, kalau teman-teman lihat itu yang dicetak tebel itu adalah eh, kompetensi kami, di mana kami memang menguasai bidang-bidang ini. Dan kalau dilihat secara keseluruhan ini hanya mungkin 20% dari semua proses bisnis yang terjadi dalam kegiatan ekspor gitu ya. Jadi masih sebagian kecil banget gitu aspek-aspek yang kita kuasain saat ini. Kita encourage sekali lagi semuanya harus kita lihat supaya nggak sampai eh, terjadi kerugian waktu maupun biaya di kemudian hari. Oke, jadi kira-kira keseluruhan prosesnya seperti itu. Dan begitu Anda udah tahu pasar, udah tahu peluangnya, pasti kan lebih semangat untuk mempelajari hal-hal yang lebih teknis lagi. Dibanding kalau pelajari dulu teknisnya gitu ya, tapi kita nggak tahu nih mau dipasarin kemana gitu kan, itu semangatnya biasanya kurang kurang apa menggebu-gebu. Kalau kita udah tahu market potensinya dan apalagi itu besar sekali celahnya, pasti kita semangat banget untuk pelajari yang teknis-teknis lainnya. Oke, next lagi berikutnya gimana sih kita bisa tahu profil satu negara? Itu ada beberapa website yang kita bisa pakai. Salah satunya CIA.gov ya. Itu dimiliki oleh Badan Intelijen Amerika, di mana informasi setiap negara ini membuat kita cukup nyaman untuk melihatnya. Kita nggak perlu, kita sebagai eksportir pebisnis itu tidak perlu detail sekali untuk bisa tahu report-reportnya, tapi sebenarnya kan yang kita perlu indikasinya aja. Oke nggak sih kita masuk ke negara itu gitu kan? Nah di situ dibahas macam-macam, termasuk juga demografi dan juga tentang ekonomi di negara itu. Ada GDP yang dibahas juga tentang eh, gross domestic produknya juga di sana, itu skala keekonomian ya. Mereka punya growth nggak terhadap GDP-nya mereka. Kalau ada growth berarti ini negaranya ada tumbuh ekonominya. Nah, sometimes teman-teman akan ketemu di mana GDP-nya itu menurun gitu ya. Nah, itu kan menjadi pertimbangan kita, kayaknya kita nggak masuk dulu nih ke sini gitu. Karena dia ekonominya lagi menurun. Terus kemudian juga dari GDP per kapita, di mana GDP per kapita itu digambarkan untuk kita bisa lihat daya beli masing-masing penduduk di suatu negara. Nah, ada satu negara yang punya GDP per kapitanya cukup tinggi seperti misalnya 50.000 dolar per tahun gitu ya. Compare dengan Indonesia sekitar 12.000, 13.000 per tahun. Nah, itu pasti berbeda market menyikapi produk-produk yang ada. Yang satu pengennya premium, yang satu pengennya premium banget sih enggak, tapi juga jangan yang jelek gitu ya, tapi kemasannya juga cukup oke dan terjangkau gitu. Nah, ada lagi yang di bawah kita juga gitu. Nah, di bawah kita itu nyikapinya gimana? Oh, jangan mahal-mahal berarti ini harus bikin kualitasnya kayaknya nggak terlalu apa diperhatikan, tapi yang penting dia price gitu. Kemudian kemasannya jangan besar-besar sehingga bisa dijangkau oleh mereka. Jadi harus dikecilkan dan material kemasan juga jangan yang premium supaya bisa dijangkau juga. Nah, akhirnya itu membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan strategis dan produk kita bisa diterima di negara tujuan. Nextnya ada lagi juga Atlas Harvard ya. Ini juga salah satu alat kita untuk bisa ngelihat profil satu negara.
Tapi di antara dua ini terus terang saya cukup nyaman dengan yang CIA punya. Bukan karena saya agent dari CIA, tapi memang dia lebih mudah gitu untuk kita kita baca gitu. Karena sebagai eksportir kita perlunya hanya indikator aja sih sebenarnya. Oke, next Pak Raymond. Mungkin kita bahas yang pertanyaan Mas Prayitno ya. Nah, website itu penting apa enggak gitu ya? Bisa iya, bisa enggak sih sebenarnya. Saya nggak bisa bilang ini sesuatu yang harus atau nggak perlu juga kita bikin gitu. Enggak juga. Jadi tergantung profil kita juga masing-masing gitu ya. Intinya sih sebetulnya kenapa harus ada website itu kan sebagai sarana untuk ngebangun kepercayaan kita dengan calon buyer-buyer kita. Semakin lama website kita, makin dia confidence kalau ini sudah lama dijalankan. Kalau kita juga punya sosial media juga, apalagi itu udah di apa terbitkan lama gitu ya, dimulai lama. Itu juga membuat mereka yakin kalau kita sudah eksis lama gitu ya. Nah, ini bisa aja nggak wajib. Nggak wajibnya kondisinya gimana nih? Misalnya dia produknya tuh unik gitu. Karya seni yang nggak bisa diulang atau juga sesuatu yang ada unsur keamanannya sehingga nggak bisa di apa dipublish gitu ya. Atau juga kadang pernah juga saya dulu punya buyer yang sempat bilang juga, Fikri itu websitenya nggak usah dikembangin lagi gitu, atau kalau perlu nggak usah diperpanjang. Kenapa saya bilang? Karena saya nggak mau kompetitor saya itu menemukan website kamu, dia bilang gitu. Jadi semuanya kita supply ke dia aja gitu kan. Saya bilang oke aja, tapi kalau saya kerjain itu Wani Piro kan intinya gitu. Kita bisa kontrak panjang nggak? Oke, kita dibikinin sesuatu yang lebih ini lagi. Kalau menurut Anda itu worth it, ya why not? Kita eksklusif sama dia gitu. Nah, jadi macam-macam itu dari sisi kita atau di sisi buyer juga seperti itu. Nah, atau juga Anda skalanya masih kecil, jadi pasokannya belum besar dan juga si karakter buyer ini juga belum besar. Itu bisa juga nggak perlu pakai gitu ya. Anda tinggal approach one on one aja langsung untuk bisa mendapatkan buyer yang sesuai dengan profil kita gitu. Nah, kalau belum punya itu mungkin kita fokusnya kepada komunikasi langsung. Jadi melalui sosial media mungkin yang perlu dioptimalkan. Terus juga email juga bisa kita pakai di situ dan Anda tunjukkan profilnya sejelas mungkin ya apa yang dibuat di situ dan kemudian juga sebelum Anda approach mungkin Anda sudah pelajari mereka juga apakah mereka itu ada hal-hal lain yang kita bisa customize sehingga pada saat kita approach itu udah langsung tanda kutip tuh ngeklik gitu ya. Oh ini emang kita butuhin gitu kan. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah kalau Anda juga nggak mau pakai website, bisa juga Anda kerjasama dengan yang udah ada nih pihak ketiga. Misalnya juga para ekspedisi itu mereka sebenarnya kan punya channel juga itu ya untuk memberikan referensi kepada kita siapa sih buyer-buyer yang oke dengan barang yang kira-kira sesuai dengan profil kita gitu ya. Atau juga kepada teman-teman yang eksportir senior nih udah duluan itu bisa titip barang atau bisa juga kerjasama lebih jauh lagi untuk bisa kembangin apa yang kita udah mulai. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi banyak banyak juga hal-hal lain yang intinya tuh ngebangun kepercayaan kepada mereka. Nah, kalau kita ngelihat teman-teman di Jogja tuh atau di Bali itu paling paling realnya ya. Mereka bangun kepercayaan dari apa? Dari bisnis apa guide-nya mereka di mana mereka interaksi sama tamu-tamu dari luar negeri. Nah, di situ bisa ngambil kesempatan untuk diskusi atau mencari informasi melalui tamu kita, apakah ada peluang nih buat kita gitu kan.
Nah, itu harus dibangun karena hmm, kalau udah dapat kepercayaan seperti itu, apa aja mereka bisa referensiin kita. Nah, contoh saya ada baru aja nih saya ada transaksi beberapa hari ini dari luar negeri itu dia perlu barang dan barang ini nggak sedikit gitu harganya kisarannya puluhan ribu US dollar. Bagaimana dia mau percaya sama saya untuk kirim gitu? Pasti kalau lewat website atau lewat online aja sangat-sangat kecil teman-teman. Pastinya kita harus ketemu sebelumnya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi berproses sama mereka ini saya sebetulnya dari 2017 gitu. Udah 2017 tuh pasti ketemu, selalu say hi setiap waktu gitu ya. Entah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setiap saya mengunjungi negaranya dia pasti saya kontak, atau pada saat dia mengunjungi negara saya itu kita komunikasi juga gitu. Nah, akhirnya dengan ngebangun percayaan itu, saya bilang apa nih yang kamu butuhin? Kan saya banyak informasi yang saya bisa dapat, bisa jadi saya bisa bantu kamu juga gitu kan. Oh, saya mau cari ini Fikri. Spesifikasinya begini begini begini. Baru kita bisa provide. Nah, seperti itu. Jadi kalau trader base-nya kita nggak punya barang, tapi yang kita punya aset terbesar kita adalah kejujuran dan kepercayaan dari mereka itu. Nah, kalau bagus kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek. Jangan jangan terfokus asal yang penting lu transaksi sama gue dan gue dapat komisi gitu. Jadi itu sesuatu yang kita harus hindarin. Bahkan kalau mau dirunut lagi, saya juga baru paham yang namanya saya sebagai Muslim itu Nabi Muhammad kalau trading itu kalau berdagang kan pernah dengar kalau cerita-cerita dari Pak Ustadz itu Nabi itu selalu memberikan ini harga yang saya dapat 1.000. Saya menjual, saya berharap keuntungan. Kalau boleh, Anda memberikan kelebihan keuntungan buat saya. Buat saya pada saat itu nggak make sense gitu. Tapi di ekspor ini saya baru bisa memahami itu. Di mana saya open bahwa buyer saya kasih tahu, nih kita dapatnya sekian. Ini posisi saya sebagai trading ya, trader ya, bukan sebagai manufaktur. Kalau manufaktur lain lagi. Jadi kalau sebagai trader saya open, ini saya beli 1.000, boleh nggak saya ambil apa keuntungan dari sini dari jasa saya mempertemukan kamu dengan supplier. Nah dari situ dia tanya berapa Fikri kamu mau. Saya kasih angka, saya bilang supaya ini saya kasih 3% deh gitu kan. Saya siap juga kalau dia nawar itu juga saya siap juga kira-kira sampai angka berapa persen saya siap gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman, malah si buyer ini tanya 3%. Wah, ini kayaknya mau nawar nih. Betul 3% saya bilang gitu kan. Terus dia tanya lagi, are you sure Fikri? Cukup nggak segitu? Dia bilang gitu. Wah, ini yang ternyata keberkahannya tuh ada di situ gitu. Jadi kalau kita saling open, dia makin percaya sama kita, dan juga dia juga open bahwa dia bilang saya bisa dapat margin lebih di sini dan saya mau kamu tumbuh. Jangan saya aja yang menikmati, kamu juga harus tumbuh gitu. Jadi kamu awasi kebutuhan saya punya interest kamu awasi, saya juga mengamankan market di negara saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi eh, bisa dimulai seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang asing di sini mungkin bisa Anda ajak kenalan gitu ya, atau memang Anda buka bisnis khusus tentang yang berhubungan dengan travel. Sewa mobil bisa juga. Dulu saya buka usaha sewa mobil untuk kedutaan. Tapi sekarang banyak kedutaan yang interest mereka terhadap Indonesianya itu banyak sehingga mereka punya divisi protokol itu sendiri gitu ya. Nah, itu saya dapat kesempatan untuk bisa ketemu dan juga bisa berdiskusi kebutuhan-kebutuhan mereka tuh apa dan bisa dipertemukan dengan pengusaha di negara tujuan. Oke, nah kira-kira begitu tentang penting nggak sih website atau enggak itu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya dari sisi ini untuk memperkuat tingkat kepercayaan kita di buyer. Oke, next lagi tips mencari buyer ekspor nih ada pertanyaan dari Muhammad Yani. Pertanyaannya bagaimana cara mudah mencari buyer luar negeri selain mengikuti pameran? Oke, siap. Ini mungkin sesuatu yang
sama-sama kita alami juga ya. Oke, mungkin next Pak Raymond. Saya mau highlight lagi bahwa ini mungkin pertanyaan ini ditulis dengan subconscious juga ya, cara mudah gitu ya. Ada desperado juga di situ gitu. Saya tekankan lagi tidak ada cara mudah, teman-teman. Kita harus riset, harus baca, baca lagi, networking dan implementasi. Jadi kalau mau instan bukan kita masuk ke sini kalau menurut saya, karena kita masuk ke bisnis ekspor itu bisnis yang culture-nya berbeda sekali dengan kita. Bahasanya, kebiasaannya, warna yang disuka, dan lain-lain itu banyak yang berbeda. Sehingga nggak ada eh, ceritanya kita tuh dapat sekali terus habis itu bisa terus-terusan, itu nggak ada ceritanya. Kompetisi apalagi itu belum belum masuk lagi tuh faktor itu ya. Jadi jangan apa cari jalan pintas tapi terus Anda kembangkan sehingga ibaratnya pisau tuh terasah terus jadi tajam terus gitu. Nah, next coba saya elaborasi mungkin dari selain pameran luar negeri ya ada beberapa sih sebenarnya ya dengan teknologi yang sekarang itu kita bisa dapatkan media sosial terus juga platform e-commerce juga kita bisa pakai gitu ya. Terus kemudian juga websitenya kalau kita udah ada ditambahkan lagi dengan SEO-nya juga dioptimalkan. Komunitas online di luar negeri juga banyak ya, kayak lebih spesifik kalau kelapa-kelapa misalnya, terus kalau home decor gitu ya. Terus riset sekarang bukan sesuatu yang eksklusif kalau saya bilang ya, semua tuh bisa akses data-data. Apalagi dibanding saya waktu bermulai dulu 2009 2010 di bisnis ekspor yang namanya market intelligence itu kita bayar tuh 3.500 $4.500 sekali beli gitu ya. Kalau sekarang jauh lebih lebih murah dari itu. Bahkan kita bisa mempelajarinya. Nah, saya juga mengajarkan ini udah lebih ke 1.400 orang di Indonesia. Anda bisa bisa menggunakan tools dari International Trade Center di mana ini satu lembaga di bawah PBB, di bawah WTO yang khusus dia membahas tentang perdagangan internasional. Nah, even kita punya platform juga di Export Indonesia itu adalah salah satu-satunya platform yang ditunjuk oleh International Trade Center untuk menyebarkan kelas-kelasnya International Trade Center dan itu free. Teman-teman bisa cek di websitenya expert.id. Di situ ada courses dan itu ada kelas-kelas dari ITC yang teman-teman bisa ikuti di situ. Nah, kalau mau memperdalam lagi bagaimana teknis-teknisnya, kita juga ada kelas lagi juga yang menjelaskan secara detail gimana sih pakai trade map yang benar, cara pakai ekspor potensial yang benar, kemudian juga bagaimana kita tahu peraturan-peraturan di negara tujuan. Apa aja yang harus kita pelajarin, harus kita tahu sebelum kita kirim barang ke sana. Oke, lanjut lagi. Kita juga banyak perwakilan di luar negeri dari pemerintah kita. Di sini juga ada Pak Haris Agung Haris Setiawan yang sebagai atas perdagangan di Australia, di Canberra. Itu juga bisa teman-teman mohon bantuan ke beliau-beliau ini. Tapi ada catatannya, pastikan juga Anda sudah menyiapkan semua tools-tools terkait dengan produk dan perusahaan kita sehingga Anda tuh layak untuk difasilitasi oleh teman-teman diplomat di luar negeri. Otherwise itu malah menjadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi terkesan nggak siap dan kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa gitu. Tentunya yang dibantu bukan hanya perusahaan kita aja, pasti banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin difasilitasi juga sama teman-teman diplomat yang ada di luar negeri. Nah, itu kita harus mengefisienkan waktu-waktu teman-teman kita di luar di atas perdagangan, ITPC atau di fungsi ekonomi di KBRI supaya
waktunya lebih efisien untuk membantu kita. Nah, konten-konten sekarang juga bisa dibikin ya. Jadi itu sesuatu yang bisa luas banget kita bikin, apalagi mau disesuaikan dengan bahasa negara tujuan atau juga warna-warna atau style desain yang cocok juga dengan selera di negara tujuan itu juga bisa. Apalagi juga masing-masing negara udah ada influencernya nih. Nah, itu kita bisa cari dan kita bisa collab juga sama mereka gitu. Nah, kira-kira ini hal-hal yang bisa teman-teman ikuti untuk pameran luar negeri. Tapi sekali lagi kalau menurut saya eh, nggak mungkin kalau Anda dapat transaksi besar itu Anda nggak bertemu gitu. Ibaratnya gini dah, kita mau belanja ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Kalau udah skalanya besar minimal puluhan ribu sampai ratusan ribu lah. Bahkan sampai jutaan. Tanpa kita ketemu dulu gitu kan. Gimana kita bisa percaya gitu. Nah, of course biasanya kalaupun mau ya skalanya kecil dulu. Ribuan, ratusan atau ribuan, kemudian setelah beberapa kali dikasih lebih besar lagi, ternyata ada masalah. Nah, itu juga menjadi ujian kita. Setelah kita dikasih order lebih besar lagi dan kita ada masalah, bagaimana kita cara nyikapinnya? Kalau cara nyikapinnya itu benar dan membuat mereka nyaman, itu Anda lolos. Itu bisa dapat kesempatan untuk lanjutin kerjasamanya sama buyer-buyer kita. Tapi kalau enggak, udah itu terakhir kalinya kita serving mereka gitu kan, seperti itu. Jadi kalau memang ini menjadi tujuan Anda, mungkin nggak hanya satu-satunya bisnis ekspor ini dijalankan. Sebelum Anda siap berpameran di luar negeri, mungkin Anda harus ada source of income lain yang dipakai hasilnya untuk investasi di bisnis ekspor. Karena dengan ikut pameran luar negeri, Anda tuh bisa langsung ketemu pasar itu perlu apa, bisa berdiskusi langsung, bahkan bisa kasih solusi ke mereka. Oh, ternyata yang saya kira-kira nih di negara Timur Tengah nih begini, begitu ngeliat di lokasi, ternyata nggak begitu. Simple banget ternyata saya bisa kasih solusinya. Dan itu bisa banget saya kerjain segera. Nah, bisa seperti itu. Oke, next lagi Pak Raymond. Sekali lagi dalami semua aspek-aspek dalam ekspor ini sehingga semuanya itu tercover oleh kita untuk mengurangi resiko bisnis ekspor kita. Ini sekali lagi saya encourage untuk semuanya nih didalemin gitu ya, dari market, logistik, produksi sama bisnis. Baik, berikutnya tentang potensi nih ya. Ada 3 pertanyaan kita grup. Yang pertama ini dari Nurul Hilal. Bagaimana peluang pasar produk wooden home decor kitchenware di negara-negara Timur Tengah? Negara mana saja yang potensial? Oke, item produk apa saja yang tinggi peminatnya? Oke. Nah, ini saya bagi 2 dulu. Kalau secara kategori home decor yang khusus buat kitchenware dari kayu ini kita bisa lihat potensinya ke negara mana aja. Tapi kalau untuk item ini harus kita dalemin lagi dalam riset yang lebih dalam, bisa melalui marketplace mereka kita bisa lihat, atau juga biasanya produk kita itu trennya ada di mana. Mungkin saya asumsikan ini ada di restoran, hotel bintang 5 ya, atau bintang 4. Nah, tiga area ini mungkin yang Mbak Nurul nih bisa fokus ke situ ya. Jadi bisa dilihat gimana sih tren tableware dari wooden di bintang 5 di negara itu gitu ya. Kita lihat di sini peluang kitchenware market potensialnya tuh ada di Amerika, ada di Jepang, Jerman, Prancis, negara-negara Eropa mostly, Korea Selatan juga, Australia juga ada, Kanada juga termasuk, Eropa lagi nih termasuk Spanyol, Italia juga ya. Kemudian ada Taiwan, ada Belgia, Polandia, China termasuk, India, Thailand, Rusia, Swedia dan UAE. Kalau kita lihat besarnya yang
top 20 ini justru Timur Tengah nggak masuk ya di sini ya. Lebih banyaknya ke Eropa sama Amerika paling besar, udah bisa kita lihat di sini, termasuk di Asia itu Jepang dan Korea, termasuk Taiwan. Nah, inilah negara-negara yang bisa berpotensi untuk kita pasarkan kitchenware ini. Kita sendiri Indonesia itu mengekspor sampai 25 juta dolar di tahun 2024 kemarin, dan itu kecenderungannya eh, tinggi, menaik ya, trennya itu naik, bukan menurun. Jadi produk kita memang secara internasional udah diakui, ini profilnya aja udah 25 juta lebih gitu ya. Jadi itu udah jelas itu pengakuannya secara internasional. Tinggal kita kembangin eh, desain atau inovasi lain yang bisa kita provide. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Mas Nopianto. Mas Nopianto ada connect nggak di sini? Ada masuk nggak di sini? Hadir nggak? Halo? Oke, nah ini ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu juga. Ini bentuk produknya seperti apa, jadi kita bisa lebih paham lagi kan bagaimana merisetnya. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik juga join dengan Mas Nopianto, ini bisa kontak juga. Nextnya saya coba bahas dari Bu Arini ya, Bu Arini tentang kafe jamu di luar negeri. Peluang membuka kafe jamu di luar negeri. Oke, nah benar tadi diskusi awal sebelum kita mulai itu produk healthy drink itu memang health product itu diminati di luar negeri. Kita lihat juga ada beberapa healthy bar gitu ya yang dibikin gitu, tapi konsepnya mungkin agak beda. Nah, kalau literally secara harfiah itu seperti kafe jamu kita, mungkin agak berbeda nih. Yang saya tahu kan, saya juga pengguna juga gitu. Kadang-kadang kita datang ke jamu bar itu, duduk terus bartendernya kan nanyain ya apa keluhannya gitu kan. Oh ini pegelino terus ada pusing-pusing gitu. Nah sambil dia dengerin kita kan dia ngambil ininya ya apa tuh bahan-bahannya tuh ke gelas itu. Terus habis itu ada lagi nggak yang lain? Iya nih ada pusing-pusing sama mual sedikit. Nah dia tambahin lagi sedikit gitu kan, baru dia siapin buat kita gitu. Nah itu kalau kayak gitu kan udah budaya di kita ya, Mbak Arin ya. Jadi itu sesuatu yang kita memang udah biasa untuk itu gitu. Itu mungkin bisa berjalan, tapi kalau di luar dia belum paham tentang itu gitu. Jadi perlu kita eh, siapkan dari sisi culture juga yang lain. Contoh tamu-tamu kita dulu juga kalau kita bawa itu, kebetulan di hotelnya itu ada, pas lagi breakfast itu ada jamu-jamuan juga yang disiapkan. Dan mereka mau nyoba dan itu mereka suka gitu ya. Exposure-nya ini yang memang agak kurang kita galakkan, nggak kayak kopi. Kalau kopi kan di mana-mana udah oke banget gitu ya. Terus kemudian saya kenalin lagi yang namanya tolak angin atau semacam antangin gitu ya. Mereka mereka minum kalau sore setelah udah selesai kita keliling-keliling balik ke hotel, saya kasih itu. Dan dia bilang, wah ini instant relief nih, langsung berasa nih di dia gitu kan. Cuman waktu tahun berapa itu 2013-15 saya coba masukin ke eh, Nigeria, itu nggak bisa masuk karena kadar gulanya terlalu tinggi. Jadi perlu juga kita pelajari apa aja yang harus dipenuhi di negara tujuan itu. Nah, kebetulan Mbak Arin udah mapping di Nederland itu ya. Di Nederland udah dapat data-datanya spesifiknya. Itu bisa jadiin roadmap dan bisa diimplementasi tuh ke sana. Memang mereka banyak minta produk-produk herbal kita juga. Nah, di antara yang poin-poin ini yang saya tampilkan, memang minatnya udah berjalan, udah ada gitu ya. Mereka juga pengen lebih sehat lagi, memang udah
terjadi seperti itu di masyarakat dunia, dan secara diplomasi juga udah diakui di UNESCO tentang jamunya kita itu. Terus juga yang poin satu lagi yang bisa diangkat itu diaspora kita juga. Kalau misalnya fokus ke Nederland misalnya, diaspora sama orang-orang Belanda yang keturunan Indonesia itu juga harus dirangkul juga gitu. Nah, itu udah sesuatu yang menjadi ambasador kita tuh supaya jamu tradisional kita bisa diperluas lagi exposure-nya di antara mereka. Nah, ada juga inovasi yang dibikin, itu si Do muncul bikin yang namanya jamu jamu lifestyle. Dia tuh kayak ready to drink. Mungkin kalau kita sebenarnya Kiranti juga masuk gitu ya. Yang paling umum mungkin Kiranti itu kan. Nah, dia bikin lebih lebih berwarna lagi si jamu lifestyle ini. Nanti kalau bisa di googling Mbak Arin itu tampilan botolnya tuh menarik itu buat anak-anak muda untuk coba gitu di situ. Di sini kayaknya jarang, tapi kayaknya dia udah pasarin ke luar negeri itu. Jadi kurang lebih seperti itu aspek-aspeknya, dan mungkin bukan hanya dari sisi produk aja Mbak Arin untuk disiapkan, tapi bagaimana perusahaan Mbak Arin itu juga membuat langkah-langkah diplomasi supaya teman-teman diplomat di Belanda itu juga aware dengan apa yang menjadi mission kita juga gitu. Nah, apakah itu dibuat satu event khusus atau juga disinkronkan dengan event-event sejenis, misalnya pameran herbal atau kesehatan yang bisa kita masuk gitu ya. Nah, itu disiapin lagi atraksinya sekali lagi. Jadi pameran itu bukan hanya sekedar memamerkan barang kita, tapi itu sebenarnya kalau saya menyikapinya pertunjukan gitu. Itu sesuatu yang membuat orang begitu datang atau ngelihat dari jauh itu teringat-ingat dari experience dia pada saat mengunjungi kita. Nah, itu mungkin satu hal lagi, dan juga jaringan distribusi jangan lupa itu siapin dengan kapasitas yang bisa dibuat oleh perusahaan Mbak Arin itu, siapa distributor yang cocok, berapa jaringan distribusi yang mereka harus punya. Misalnya mereka distribusikan ke eh, apa toko-toko herbal gitu misalnya ya. Nah, itu berapa outlet yang mereka punya, mereka yang mereka kuasain. Artinya distribusinya itu berapa berapa outlet yang mereka kuasain. Itu juga menjadi faktor penting. Jangan kita asal memilih gitu supaya bisa masuk aja, tapi saling saling sinkron ini penting juga. Kita bisa supply 1.000, dia bisa supply 700. Nah, itu oke. Tapi kalau kita bisa 1.000 supply-nya, tapi bekerjasama dengan yang punya jaringan misalnya 100.000. Nah, itu kita cuman sedikit sekali. Dia sudah punya pasarnya dan dia udah kuasain 100.000, sementara kita cuman bisa 1.000, maka dia akan cari alternatif supplier. Manakala dia ketemu dengan yang bisa mensuplai 100.000 itu tadi, Mbak Arin, kita bisa jadi dalam posisi yang nggak aman di situ gitu. Nah, kalau kita posisi yang sama-sama kebutuhan dan kemampuan supply kita itu bisa sinkron, maka kemungkinan tumbuh bersamanya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita bisa 1.000, dia 700, ada spare 300 untuk bisa dia growth, dan kita masih bisa supply. Nah, selama kita masih bisa supply itu, kita juga sudah punya rencana-rencana untuk ngembangin kapasitas perusahaan kita juga gitu. Mungkin gambarannya seperti itu, Mbak Arin, yang bisa kita diskusikan. Nanti bisa setelah ini kita bisa diskusi lagi. Nextnya saya finalkan dulu pertanyaan dari Bu Meta Darmawan. Nah, pertanyaannya tentang pasar apa yang paling cocok untuk produk custom made Horeca. Nah, Bu Meta ini produksi kayak tableware dan kitchenware juga ya, Bu ya, dari Tapi saya macam-macam. lebih ke tapi saya lebih ke itu kayak misalnya nampan multipurpose atau high Hmm, tea hmm, display, oke. atau yang di dalam kamar itu loh, misalnya kayak tray, terus misalnya kayak kopi kopi teh ada boxnya, terus
kalau di buffetnya misalnya ada rak untuk bread gitu. Terus Oke. kayak apa kue-kue yang ada kayak ada tempat kue yang dari kayu itu kan naik turunnya gitu loh. Tiernya itu ya. Ya, Kayak Oke. cake tier gitu. Yes, yes. Oke, saya udah lihat juga IG-nya di apa Kirana 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 apa namanya? Kirana Cipta Lestari ya. itu sekali. Kirana Cipta Lestari. Oke, ini kebetulan ada beberapa experience juga Bu Meta. Kita punya klien juga yang dia fokus ke sebetulnya barangnya beda, tapi industri yang ditargetkan tuh sama gitu. Nah, saya coba bangun dulu. Kira-kira perusahaan kita ini akan bertindak sebagai key player atau sebagai supporting industry dulu. Ada bedanya nih di sini. Saya coba jelasin kalau key player itu kita benar-benar mempengaruhi klien kita supaya barang kita atau layanan kita itu memang menjawab interest atau visionnya mereka. Jadi hubungan kita secara langsung tuh benar-benar berdampak sama mereka. Nah, industri yang eh, Ibu Meta bergerak ini unik sekali nih. Ini value-nya sangat-sangat tinggi. Dia bukan hanya sekedar barang ini cost production-nya murah atau apa terjangkau, tapi ada nilai lebih yang ditawarkan ke klien kita. Nah, ini yang membedakan di situ. Tapi kalau supporting industri itu kita tuh bertindak sebagai perusahaan yang memang tidak mendominasi market atau klien, tapi kita terhubung oleh misalnya seperti kayak desainer interior misalnya itu salah satunya itu, atau juga dia punya project untuk di restoran, dia punya internal designer biasanya tuh berhubungan sama itu. Nah, itu kita bisa bisa masuk ke situ. Nah, saya coba angkat juga ada klien kami juga Bu Meta ya, yang sebelumnya itu masuk ke satu negara dan dia bertindaknya sebagai key player. Nah, coba kita lihat yang sebelumnya mungkin Pak Raymond ya. Ini saya ambil dari IG-nya Bu Meta nih yang supporting halaman yang tadi. Nah, ini ada satu perusahaan yang memang dia fokus banget di satu negara itu. Dia menjadi key player di sana karena dia banyak project yang mereka masuk dan itu cukup bukan cukup sangat premium gitu ya. Nah, contoh kayak mau masukin seperti kayak apa nih bantal nih cushion ini. Ini kan dia nonjolin produknya dia tuh berdampak menjadi lebih elegan buat ruangan atau juga kesan uniknya tuh dapat gitu ya. Atau di contoh foto seperti ini nih yang paling kanan di meja makan gitu ya. Dengan tableware yang kita pakai itu kita mau mengesankan bahwa produk kita tuh semakin lux gitu di restorannya mereka atau lebih elegan gitu di apa tempatnya mereka gitu ya. Ini ada tray-tray juga seperti ini yang bisa apa menunjukkan bahwa tray kita itu caranya begini loh pakai di apa lounge-nya Anda gitu. Sehingga hotel Anda lebih terangkat lagi secara prestis dan lain-lain. Itu value-value yang kita angkat. Jadi key player tuh dia memang hal-hal itu yang diangkat Bu Meta. Nah, kalau supporting itu kita memang mendukung dan itu sifatnya lebih teknis. Saya ngelihat kalau dari IG-nya Kirana ini di next slide boleh Pak Raymond. Di sini kan ditampilkan secara teknis ya, secara teknis ini kemampuan yang kita bisa bikin gitu. Nah, kalau memang ini yang menjadi fokus kita, maka kita harus masuk ke industri-industri yang berkaitan itu tadi. Next slide boleh. Mungkin target marketnya fokus ke corporate gift company, ya, itu juga bisa masuk ya.
set peralatan eksklusif, biasanya mereka ini yang generate idea, generate design kepada klien-klien mereka di negara tujuan, dan mereka mencari siapa yang bisa provide untuk membuat desain-desain yang mereka udah konsepkan. Terus juga interior designer itu udah jelas banget ya. Sekarang ini kita lihat Bu, trennya desainer Turki itu banyak banget project-project strategis di luxury hotel ya di beberapa dunia. Kenapa? Karena mereka taste-nya itu diasumsikan mereka adalah punya taste Eropa ya. Tapi harganya tuh harga mendekati Asia, bukan harganya si Eropa gitu. Makanya kalah bersaing nih interior designer yang ada di Eropa atau Amerika. Nah, jadi mereka ini juga banyak memesan dengan produk-produk dari Indonesia. Saya lihat banyak sekali mereka itu di-provide sama produk-produk dari Indonesia. Dan kemudian juga satu lagi itu kita bisa ke hotel juga tuh. Next satu lagi tuh hotel dan restoran, jaringan hotel dan restoran yang ada. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi, di satu negara itu klien kami itu memang berfokus kepada hotel dan restoran di sana, di mana negara tersebut hampir semua populasinya itu diisi oleh bintang 4 dan bintang 5, hotel kelas bintang 4 dan bintang 5. Beda sama kita gitu ya. Di kita mungkin yang 2 dan 3 itu banyak, tapi populasi bintang 5 dan 4-nya itu sedikit. Tapi berbeda di negara ini, dia sebaliknya justru populasi paling banyak itu bintang 4 dan bintang 5. Restoran premium pun juga itu banyak sekali optionnya di sana. Ibaratnya pagi sorenya tuh bertebaran di mana-mana gitu. Bukan siang malam, restoran Padang yang siang malam gitu. Nah, mereka identify ada 154 hotel dan restoran chain yang mereka targetkan sebagai market. Nah, di situ pada saat kita mengunjungi negara, dan kebetulan saya juga dampingi klien kami itu, mereka tim teknisnya tuh udah bisa langsung menjawab di lapangan. Jadi misalnya kayak kita waktu ke restoran ya, ada satu restoran yang view-nya bagus banget dan makanannya juga premium sekali di situ. Dia langsung udah bisa bilang, oh ini ceilingnya kita bisa provide dengan desain ini dari Indonesia gitu, atau wall decornya kita bisa isi dengan desain-desain seperti ini gitu ya. Jadi mereka langsung ngejawab gitu. Dan itu sketch-nya bisa langsung, kemudian 3D-nya tuh dari back office udah bisa langsung provide juga within beberapa jam doang gitu. Itu juga menambah mereka lebih percaya untuk bisa provide mereka. Nah, tapi memang itu konsekuensinya besar, di mana mereka harus punya gudang sendiri di sana, terus juga punya tim juga di sana, bekerja sama juga sama mungkin kayak semacam perusahaan yang fokus ke corporate gift gitu ya, yang juga punya desainer interior internal gitu yang bisa di collab juga. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk bisa masuk ke market itu, dan juga bisa Ibu fokuskan ke beberapa target pasar ini, Bu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya udah semua Udah habis ya? Ya semua kita ya? bahas, dan mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan kita Ya. bisa diskusi lagi. Saya balikin ke Pak Reno. Oke, thank you Pak Fikri. Ya, yang masih ada di sini, ini masih ada beberapa yang online. Jadi mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan lanjutan ya dari tadi Bu Meta terkait dengan produk ininya ya, dengan produk-produknya. Dan juga mungkin tadi ada Bu Arini. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan lagi mungkin bisa didiskus nih sambil kita menunggu sebelum waktunya berbuka puasa ini ya. Mungkin ada yang mau discuss, ditanyakan ke sini. Iya, thank you sharingnya tadi. Kita kurang lebih tadi yang marketnya dibicarakan tuh memang udah marketnya Kirana juga di lokal sini.
Cuma yang kadang saya bertanya-tanya tuh untuk pasar ekspor, kayaknya untuk konsultan interior tuh mereka masih pakai dari importir atau wholesaler di sana ya. Kecuali kalau konsultan interiornya lagi mengerjakan proyek apartemen misalnya. Jadi kalau yang tadi diambil itu contohnya tuh kan talenan ya. Mm-mm. Sebenarnya kita sekarang udah nggak terlalu fokus yang di talenan karena talenan itu overtime kita lihat banyak sekali kan saingannya. Jadi ujung-ujungnya nanti hanya harga. Nah, kita tuh sekarang lebih ke interiornya dalam arti misalnya kayak wall dekornya atau bukan atau itu apa kayak dekorasi mejanya sehingga lebih ke artwork karena waktu lalu saya sempat dapat scholarship ke Australia, ke Melbourne sama Sydney. Jadi saya lihat produk kayu mereka di sana cukup reasonable. Jadi kayaknya produk kita kalau kayu talenan seperti itu nggak masuk harganya. Jadi saya lebih bertujuan kayak ke artwork gitu. Kalau artwork kan bayar kita yang mau beli produk kita nih bisa naikin berapa kalinya karena nggak ada saingannya gitu loh Pak. Betul. Karena nggak bisa apple to apple gitu. Nah, memang kayaknya itu terakhir ada deh saya posting yang di Brilliantpreneur sorry di BRI Export yang lebih ke kayu erosi dengan copper artwork di dalamnya. Jadi kayak Mm. batik yang kita reuse, recycle dan kita potong outer ringnya. Mm-mm. Dan itu waktu Trade Expo kemarin dibeli Dubes Bahrain juga. Jadi lebih ke artwork supaya marginnya juga bisa lebih tinggi. Terus bayar yang beli juga bisa kali berapa gitu di Mm. sana. Cuma memang kan pasar Australia itu ternyata mereka not so much itu kayu sih. Jadi makanya saya lagi R&D lagi untuk yang non kayu nih Iya, khusus Australia. iya. Thank you Bu Meta. Kalau Australia, kalau memang fokus ke Australia, ya tentunya pasarnya nggak akan sebesar market lain, Bu. Saya kasih gambaran gini, saya coba pelajari di beberapa negara itu yang menjadi host FIFA World Cup. Mereka itu kalau kita flashback kayak di South Africa, kemudian di Qatar terakhir juga 10 tahun sebelum berlangsungnya FIFA World Cup di negara mereka, mereka itu ada banyak project construction atau juga landscape yang mereka kerjakan. Nah, itu sebetulnya momentum untuk kita masuk. Nah, saat ini kalau kita lihat di Saudi Arabia 2034 mereka akan jadi host FIFA World Cup, di mana pasti banyak banget project construction di sana atau pengembangan-pengembangan leisure di sana yang lagi mereka jalankan. Nah, itu dijadiin kesempatan untuk kita bisa masuk ke sana. Nah, pasti mereka nggak bekerja secara parsial, tapi juga ada beberapa konsultan yang ikut di sana. Salah satunya yang kami lihat itu banyak sekali di interior designer dari Turki yang provide big project di sana. Nah, itu bisa jadi peluang kita juga karena mereka pakai juga Bu di Qatar, di apa Saudi Arabia, di UAE mereka pakai, bahkan di Eropa mereka pakai juga. Bahkan yang lebih kerennya lagi nih, dia punya project di Lombok, interior desainernya itu dari Turki, bayarannya bayaran Eropa, tapi barangnya itu dari Jogja, Bu. Itu cakep banget nih. Gue bilang keren banget nih. Dia punya project di Lombok, bayarannya Eropa, tapi semua barangnya diisi dari Jogja semua. Nah, ya so far memang teman-teman interior kita belum belum se apa ya seaktif dan mungkin seterkenal di dunia internasional. Apalagi kalau kalau anak-anak muda kita ini banyak yang bisa dikenal secara skala dunia, berbondong-bondong kita bisa support dia gitu. Nah, untuk tahap awal mungkin itu salah satu yang kita bisa kerjain. Jadi mungkin bisa fokus Bu ke
mereka-mereka dulu sebelum mungkin dari Indonesia ada yang bisa mewakili juga gitu. Mungkin itu Bu Meta yang bisa saya share. Iya, thank you inputannya ya. Iya. Oke, makasih Bu Meta. Tadi masih ada tanggapan yang lain nggak? Mungkin tadi sempat dibahas sama Pak Fikri, mungkin ada beberapa yang tadi didiskus dari pertanyaan-pertanyaan awal atau yang tadi terkait jamu gimana, Bu Arini? Bu Ari ini kayaknya udah Oh ya, kayaknya Bu Arini izin live. sudah Ya, sudah sudah in izin live live. ya. Iya. Oke. Ini mungkin ada yang lain, kayaknya kalau saya lihat banyak juga ya, ini ada Conwood. Jadi ada selain Bu Meta juga ada beberapa yang eh, di ini ya, di craft, di home decor. Jadi mungkin ada yang terkait dengan produk-produk ini di sini, ada yang mau ditanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan juga ke Pak Fikri. Saya mau share dikit lagi kali Pak Raymond ya. Oke, Karena ini silakan banyak silakan silakan. banyak yang di home decor ya. Ya, Pengalaman saya di Qatar ya, secara spesifik di Qatar itu di lokal apa toko home decor lokal itu banyak banget barang-barang yang Indonesia bisa provide di situ. Bambu kah, rotan kah, kayu kah gitu ya, banyak sekali. Tapi suppliernya bukan dari Indonesia banyaknya. Itu banyaknya dari Vietnam justru. Which is kualitas jauh sekali sama kita punya. Kerapihan, kehalusan, kemudian juga eksklusifnya juga beda gitu, desainnya tuh beda sekali. Nah itu kita kurang kurang banyak aktif juga ke sana gitu. Kalau di Qatar, setahu saya itu interior desain yang banyak berperan itu dari Italia. Jadi mungkin kita bisa bersinggungan sama interior designer dari Italia itu. Mereka banyak pegang project-project Sheikh itu, di mana ini unik nih. Nah, mereka punya kebiasaan orang-orang Qatar itu setiap Jumat itu acara makan-makan. Nah, itu ngundang kolega, ngundang keluarga, ngundang pandai tolan lah gitu ya. Dan itu acara yang prestis. Jadi kalau ini diadakan oleh Sheikh, bahkan mereka itu bisa ganti interior semuanya gitu. Termasuk kursi sofa dan lain-lain. Dan itu mereka sangat-sangat develop banget sih project itu, interior designer dari Italia ini semua. Banyak project yang mereka handle di situ. Jadi peluangnya bisa kita ambil dari situ. Kalau Saudi saya belum dalemin lagi, tapi kayaknya bervariasi. Selain Italia masuk, Turki juga masuk di situ. Mungkin sebagian dari Eropa juga masuk, tapi kayaknya paling dekat mereka itu bisa bekerja sama Italia dan apa Turki itu tadi. Oke, ada pertanyaan di kolom chat nih Pak Raymond. Dari Mbak Isti, ada produk woven bag dari rotan, pandan, bambu, kira-kira bagaimana mencari buyer dan negara mana yang cocok? Ya, ini sebenarnya banyak lagi, tergantung lagi segmennya mau masuk ke mana. Kalau memang itu ke premium, itu bisa cari negara-negara yang memang sedang mengembangkan kegiatan leisure di sana gitu ya. Jadi resort-resort lagi dibangun, nah itu Anda punya kesempatan bisa masuk ke sana. Tinggal siapin aja profilnya dan capability kita tuh seperti apa, kapasitas kita juga berapa banyak gitu ya, supaya nanti bisa memenuhi pesanan dari hotel-hotel yang ada atau restoran-restoran yang ada itu. Dari Mbak Aziza, satu lagi produk saya rempah-rempah dan aneka keripik buah yang dikeringkan. Nah, ini agak nggak agak panjang ini. ketat ini, karena produk makanan tuh harus di aspek hygiene-nya harus tinggi dan punya sertifikasi HACCP. Kebanyakan seperti itu.
Nah, itu ada beberapa memang negara yang nggak menggunakan HACCP, tapi kecenderungannya itu bukan menurun, teman-teman, tapi justru bertambah, makin banyak negara yang implementasi atau mengharuskan produk makanan itu tersertifikasi HACCP. Jadi itu sesuatu yang harus. Jadi sebaiknya itu dipenuhi dulu, baru kita bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin next ya, di pertemuan, masih ada satu pertemuan lagi ya Pak Fikri ya. Ya, Jadi ya. mungkin Bu Suci, Bu Isti, jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa nanti kita akan buka lagi. Jadi bisa taruh di komen. Jadi bisa taruh di komen-komennya pertanyaan apa nanti kita discuss lagi. Seperti yang sudah kita lakukan dua episode sebelumnya ya, termasuk episode yang sekarang. Oke Pak Fikri, mungkin kita sudah makin mendekati waktu maghrib ya. Oh ini Bu Suci, nanti ya Bu ya kita akan banyak ini dulu ya, banyak kumpulkan dulu. Nanti kita akan kalau perlu buat community nanti mungkin kita akan buat community-nya. Tapi sementara ini kita buat dulu ini grup discussion seperti ini. Kenapa kita buat ya ini tidak rame ya Bu ya. Jadi ya justru karena ini 6-10 orang ini biar intens ya. Jadi kalau nanti mungkin makin banyak, mau nggak mau kita akan makin pecah ya Pak Fikri ya. Pertanyaan-pertanyaannya, groupingnya makin makin banyak. Jadi justru nanti kalau ada yang sekarang ini kan masih bisa diskusi ya. Di sini kita langsung bisa tatap muka. Nah ini kita bisa juga nanti main ke IG kita di riset pasar ekspor dari Pak Fikri, dan ada juga ekspor-ekspor.id. Dan nanti info selanjutnya nanti akan di-publish di Instagram kita masing-masing, dan juga nanti saya akan sebar ke grup-grup ekspor. Jadi nanti bisa join. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya Pak Fikri ya. Kita dari Ekspor-Ekspor Indonesia ini bekerja sama dengan riset pasar ekspor. Kami mengadakan ini ya, akan mengadakan bisnis trip ya. Jadi kita ada beberapa agenda. Salah satunya nanti yang terdekat ini kita akan lakukan agenda bisnis trip kita itu ke eh, Sydney ya, dan Melbourne. Itu kita akan lakukan bisnis trip ke Global Sourcing Expo. Jadi mengunjungi salah satu pameran manufaktur terbesar di Australia. Jadi tahun lalu kita sudah berangkat ke Sydney, kita jalan-jalan ke sana, kita melakukan bisnis matching, kita juga punya pavilion. Waktu itu kebetulan disediakan oleh Kementerian Perdagangan di sana dan juga LPI membantu kita. Nah, jadi kita melakukan banyak ini ya di sana ya, penetrasi market, bisnis matching. Nah, jadi kalau nanti berminat kita akan mengadakan bisnis trip kita di bulan Juni nanti ya, di Insya Allah nanti di bulan Juni tahun 2025 ini kita akan melakukan bisnis trip bersama ekspor Indonesia dan juga riset pasar ekspor. Di sana kita ada beberapa layanan, salah satunya nanti kita akan atur untuk bisnis meeting, untuk apa namanya, nah, kita kolaborasi dengan beberapa badan di sana aja, salah satunya mungkin dengan ITPC Sydney, dengan uh, atas perdagangan kita di Canberra. Jadi kita akan melakukan bisnis trip safari jalan-jalan ke Australia. Nah itu nanti juga akan ada beberapa lagi agendanya selain ke Australia, yang produknya mungkin makanan, bisa nanti kita akan adakan juga ke Malaysia di bulan September tahun 2025 itu dengan MIHAS ya, salah satu pameran halal, dan ini pameran halal terbesar di dunia yang akan diadakan di MITEC Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, mungkin sampai sini saja. Terima kasih banyak Pak Fikri sudah bersedia nih meluangkan waktunya buat mengadakan diskusi di Expert Launch Talk. Insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan di jam yang sama. Jadi bisa nanti cek di IG masing-masing, di IG kita di Riset Pasar Ekspor atau di export-export.id. Oke, makasih banyak Ibu Meta, Ibu Suci, Pak Terima kasih Bu Idisti, Pak Meta, Pando, Pak Fikri, Pak makasih Pando, banyak Pak Isti, waktunya. terima kasih semua. Oke, yang berpuasa selamat berbuka ya. Sudah tinggal dikit lagi nih, enak sudah ngobrol-ngobrol, tinggal siap-siapin teh sama cemilannya dan gorengan. Oke, Oke. makasih Terima kasih banyak. Pak Raymond dan Makasih banyak. tim. Makasih Bu Thank you Meta Bu ya. Meta. Makasih Thank you semuanya. semuanya. Terima kasih Kita end di sini Sukses ya. semua. Sukses semuanya. Makasih, sampai jumpa lagi. Makasih Terima Pak Fikri. kasih Pak Fikri. Thank you. Terima kasih, Izin live. saya end ya. Izin live.